Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal tipe-tipe aki mobil ya, agar tidak salah pilih dalam menentukan tipe aki untuk mobil kita. Nah, untuk info lengkapnya simak terus kelanjutan video ini. Baik teman-teman, pertama saya akan membahas tentang aki yang dari yang kecil dulu ya. Nah, aki di depan saya ini yaitu tipe NS40ZL dan NS40Z. Kapasitasnya yaitu 12 volt 35 ampere. Untuk aki NS40Z ini biasanya dipakai oleh mobil seperti Avanza, Xenia, Grand Max, Ras, Terios, Carry, ya Zebra, nah itu. Nah, adapun untuk aki tipe aki NS40ZL biasanya dipakai untuk mobil seperti Agya, Ayla, Sigra, Cayla, terus Karimun, Expander, terus Ignis, Grand Livina, Brio, Jazz. Umumnya banyak mobil-mobil keluaran sekarang itu pakai yang tipe ini ya teman-teman. Nah, kalian pasti bertanya, apa perbedaan dari NS40Z dan NS40ZL? Nah, dari perbedaan kedua ini yaitu berada pada pol positif dan negatifnya ya teman-teman. Pol positif pada aki yang tipe NS40ZL ini itu kepalanya kebalik. Jadi perbedaannya cuma itu ya teman-teman. Kalau untuk dimensi dan ukuran kepala akinya serta ampernya itu hampir sama. Nah, bagaimana jika kalian ingin mengupgrade akinya? Sebenarnya untuk mengupgrade itu bisa saja ya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah itu kedudukan dan space akinya pada ruang mesin. Nah, kalau masih ada jarak yang memungkinkan untuk kalian mengganti aki yang lebih besar, misalnya dari NS40ZL ini, kalian bisa pakai ke NS60L ini ya teman-teman. Atau dari NS40Z bisa pakai ke NS60. Jadi kalian harus cek dulu dimensi aki yang akan kalian upgrade sebelum kalian membeli. Jadi supaya tidak mubazir ya, takutnya sudah dibeli tiba-tiba tidak bisa dipakai, jadi sayang ya. Nah, jadi kalau untuk kayak seperti Avanza, Xenia, Grand Max, terus apa ya, kalau Carry itu harus merubah dudukan karena dia plat besinya itu pas. Tapi kalau kayak Xenia, Grand Max sama Avanza itu space ruang aki untuk kedua nakinya masih gede. Cuma kalau untuk Avanza 2015 ke atas itu paling agak mencolok dudukan akinya ya, karena dudukan aki yang plastik itu pas khusus untuk tipe NS40Z teman-teman. Nah, terus kalian juga perhatikan kebutuhan daya yang akan kalian pakai sebelum mengupgrade. Cuman toleransi dari pabrik itu biasanya naik sekitar 10 ampere seperti yang ini ya. Jadi dari NS40Z kalian pakai NS60. Karena dari NS40Z itu 12 volt 35 ampere, sedangkan NS60 itu itu 12 volt 45 ampere. Sama seperti yang ini ya. Jadi NS40ZL ini 35 ampere naik ke NS60L. Nah, di sini naik jadi 45. Seperti Honda itu tidak bisa di-upgrade. Jadi kayak Honda Brio, Jazz, Pred sama Mobilio itu nggak bisa di-upgrade teman-teman karena ruang mesinnya itu pas-pasan. Nah, kalau yang lain mungkin bisa seperti R3, terus Grand Livina itu masih bisa ya karena punya space di ruang mesinnya masih lega. Oke, sekarang saya akan bahas untuk tipe NS60LS. Kapasitas aki ini 12 volt. Nah, untuk aki ini itu pada umumnya dipakai pada Toyota Yaris, terus Toyota Innova bensin yang lama ya.
terus Honda HRV, Honda CR-V, Accord All New, terus Hyundai, mobil Ford, terus Sienta, Wuling Cortez, Conviru sama, terus Mitsubishi Galant dan Lancer. Nah, ciri aki ini yaitu akinya itu kepalanya besar teman-teman. Jadi pul positif negatifnya itu besar, dan posisi positif negatifnya kebalik. Jadi jangan salah dalam menyebutkan tipe. Jadi kalau membeli aki itu jangan hanya menyebut bang beli aki 45 ampere atau bang beli aki tipe 60. Nah, karena di situ ada tipe Z di belakang tipe itu ya. Ada Z, ada L, ada S. Nah, Z itu biasanya menunjukkan kapasitas penambahan ampere. Terus yang L itu posisi full positif negatifnya kebalik. Terus yang S menentukan full besarnya. Sekarang kita bahas N50 ya teman-teman. Yang ini barangnya. Nah, yang mana kapasitas aki ini adalah 12 volt 50 ampere. Untuk tipe ini biasanya banyak dipakai pada sedan-sedan lama dan truk baru. Jadi seperti Mitsubishi PS, Fuso, Hino, Dutro, dan kayak Isuzu Elep ya, Isuzu Elep yang truk ya, bukan yang engkel. Nah, karena yang engkel beda lagi tuh akinya. Biasanya tuh kalau yang keluaran truk yang baru sekarang tuh pakainya yang 60 ampere ini. Karena yang tipe N50 ini tuh sebenarnya aki tanggung. Jadi terlalu kecil enggak, terlalu besar juga enggak, tapi pas-pasan. Nah, biasanya pemilik mobil truk rata-rata atau biasa sedan juga, karena mereka banyak pakai variasi ya, jadi langsung mengupgrade. Jadi upgrade-nya itu langsung ke 65 ampere. Karena dari N50 ini itu dimensinya itu sama yang N50Z sama NS70 itu dimensinya sama teman-teman, cuman beda ampernya. Jadi kalau kalian mau mengupgrade dari 50 ke 65 ampere bisa teman-teman, tidak masalah, tidak mengubah dudukan, tidak mengubah kepala aki. Jadi sama ya, hanya beda di ampere. Terus sama harga pasti beda. Harga 50 tuh lebih murah. Nah, jadi buat kalian yang ingin mengupgrade aki mobil truknya tuh, kalian bisa pilih yang N50Z atau NS70 teman-teman. Oke, sekarang kita bahas tipe N70. Kapasitas aki ini adalah 12 volt 70 ampere ya. Nah, untuk aki ini tuh biasanya banyak dipakai pada mobil jenis diesel. Jadi seperti Kijang kapsul diesel, Isuzu Panther, Mitsubishi L300, Kuda diesel, terus Ford Ranger, Elep. Nah, jadi rata-rata tuh mobil pakai yang diesel tuh pakainya yang 70 ampere. Nah, kadang di sini terjadi ada kesalahpahaman ya teman-teman. Kadang ada juga konsumen yang datang mencari, bang beli aki yang 70, karena dia cuma melihat tipenya doang ya. Jadi NS70 dan N70 itu beda teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin membeli aki, kalian harus benar-benar ingat tipe akinya supaya tidak salah pilih. Jadi di sini saya luruskan sedikit karena rata-rata itu kebanyakan teman-teman. Jadi apalagi yang punya mobil truk itu pasti ngomongnya, bang beli aki 70. Nah, kalian ditanya untuk mobil apa? Truk. Nah, itu karena kadang kita salah kasih harga, itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan juga itu dimensi akinya. Ini kan beda antara yang N70 dengan NS70 itu beda teman-teman. N70 lebih panjang, walau tipe belakangnya sama-sama 70, tapi ampernya juga beda. Jadi jangan salah ya teman-teman. Nah, jadi untuk N70 ini kalian bisa upgrade ke tipe N70Z seperti yang di bawah ini. Kalau untuk N70Z ini kapasitasnya itu 12 volt 75 ampere. Jadi kadang ada yang pengen upgrade ya, kebutuhan kelistrikan daya yang lebih besar, jadi bisa upgrade ke sini 75 ampere. Baik, sekarang kita bahas untuk tipe 80
D26L ya teman-teman. Jadi kapasitas aki ini itu 12 volt 70 ampere juga. Nah, kalian pasti bertanya ya, apa bedanya N70 sama 8026 ini? Kan sama-sama 70 ampere. Ya, benar sekali teman-teman. Emang sama 70 ampere. Cuma kedua aki ini berbeda pada dimensi, terus posisi full aki dan CCA-nya. Jadi jangan salah lagi ya. Jadi banyak yang salah dalam menyebutkan tipe aki, hanya taunya ampernya, terus cuma ujung-ujung angkanya. Untuk aki tipe 8026L ini, itu dimensi akinya itu lebih kecil dari tipe N70, walau sama-sama 70 ampere. Nah, 8026L ini itu posisi fullnya terbalik. Nah, jadi ingat ya teman-teman, saya tadi sudah bahas tentang kode L ya. Di sini kan ada logo L. Biasanya kalau L itu pasti kepalanya kebalik. Nah, untuk tipe aki 8026L ini itu biasanya dipakai pada Innova diesel yang lama, terus Hilux diesel yang lama, Fortuner diesel yang lama, Pajero, Triton itu yang biasanya di bawah 2015 ke bawah ya. Nah, sedangkan untuk 2016 ke atas itu tipe akinya sudah berbeda lagi. Nah, bagaimana jika kalian mau mengupgrade aki ini? Bisa teman-teman. Untuk upgrade-nya kalian bisa pilih tipe N70ZL ini 12 volt 75 ampere atau tipe 95D31L 12 volt 80 ampere. Nah, khusus untuk tipe 95D31L yang ini, nah itu sekarang tuh dipakai pada mobil Triton dan Pajero keluaran 2016 ke atas. Nah, sedangkan untuk Innova Reborn sama yang bensin atau yang solar itu memakai tipe DIN lain lagi tipe akinya. Untuk yang pengen tahu, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, yaitu aki untuk mobil Innova Reborn. Nah, untuk tipe aki 100 ampere ke atas akan kita bahas lain waktu ya teman-teman, karena yang pakai tipe 100 ampere ke atas sampai 200 ampere itu rata-rata biasanya tuh alat berat dan tipe mobil-mobil tronton ya, tronton build up dan bus. Jadi di video kali ini saya hanya membahas tentang aki yang biasa dipakai pada mobil-mobil pribadi dulu, tidak ke alat-alat berat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan aki untuk mobil kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak tahu, maka akan semakin menambah ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.